Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Troy15 Official. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi seni budaya kelas 11, yaitu tentang konsep, teknik, dan prosedur tari kreasi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini agar channel ini terus berkembang. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang konsep, teknik, dan prosedur tari kreasi. Seni tari merupakan gerak-gerak ritmis dari anggota tubuh sebagai ekspresi dan pengungkapan perasaan dari si penari yang diikuti alunan musik yang berfungsi untuk memperkuat maksud yang ingin disampaikan. Gerak tari tidak sama dengan gerak sehari-hari seperti berlari, berjalan, atau bersenam. Gerak dalam tari bukanlah gerak yang realistis, tetapi gerak yang sudah diberi bentuk ekspresif serta estetika. Pada dasarnya, tarian adalah kombinasi dari jumlah unsur, yakni wiraga atau raga, wirama atau irama, dan wirasa atau rasa. Nah, ketiga unsur tersebut melebur menjadi bentuk tarian yang serasi. Unsur paling utama dalam tari yakni gerak. Gerak tari senantiasa melibatkan unsur anggota badan manusia. Konsep tari. Konsep tari dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tenaga. Setiap gerak memerlukan tenaga. Begitupun dengan gerak tari. Untuk mendapatkan gerak tari yang dinamis, kompak, dan ritmis dibutuhkan tenaga. Penggunaan tenaga memiliki intensitas kuat, sedang, dan lemah. Tanpa tenaga, suatu gerakan yang baik tidak mungkin dapat dihasilkan karena tenaga merupakan hal yang utama dalam gerak tari. Yang kedua, ruang gerak. Suatu gerakan tarian membutuhkan ruang gerak. Gerak dalam ruangan dapat dilakukan penari secara tunggal, berpasangan, ataupun berkelompok. Ruang gerak tari terbagi menjadi 2, yaitu ruang gerak sempit atau pribadi dan ruang gerak luas atau umum. Secara teknis, ruang gerak atau dancing space dapat ditunjukkan dengan radius arah pandang penari pada lantai yang membentuk sudut 45 derajat. Artinya, ketika penari duduk, jongkok, atau berdiri, ruang gerak itu terbentuk seluas arah pandang penari tersebut ke atas lantai tempatnya berdiri. Yang ketiga, waktu. Waktu dalam tari dapat diartikan sebagai durasi penari dalam melakukan suatu gerak dan rangkaian gerak. Selain itu, waktu juga berkaitan dengan tempo atau lambat cepatnya gerakan tari dilakukan. Nah, selain aspek tenaga, ruang gerak, dan waktu, konsep tari juga berkaitan dengan aspek tema yang diangkat dalam tari. Tema merupakan dasar pengucapan bagi seorang koreografer dalam menciptakan tari. Tanpa tema, sebuah tarian tidak akan memiliki isi atau pesan apapun yang dapat disampaikan. Tanpa tema, sebuah tari hanya berupa rangkaian gerak kosong tanpa makna. Teknik dalam tari. Teknik dalam tari meliputi ragam gerak, pola atau desain lantai, desain kelompok, serta iringan musik. Gerak merupakan unsur utama dan unsur estetika dari tari. Gerak tari berasal dari anggota tubuh. Anggota tubuh yang dapat digunakan untuk menari yaitu anggota tubuh bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Anggota tubuh bagian atas terdiri atas kepala, mata, dan raut wajah. Ragam gerak dari anggota tubuh bagian tengah terdiri atas lengan atas, lengan bawah, telapak tangan, jari-jari, dan ruas jari. Sementara itu, anggota tubuh bagian bawah terdiri atas kaki. Ragam gerak pada bagian kaki hampir sama untuk tarian di bagian timur. Perbedaannya terletak pada tempo atau volume geraknya. Desain lantai dan desain kelompok adalah pola gerak setiap penari yang menunjukkan arah gerak serta hubungannya dengan penari lainnya. Pola atau desain lantai digunakan untuk menuntun penari dalam melakukan gerak. Sementara itu, desain kelompok digunakan oleh sekelompok penari dalam melakukan pola-pola hubungan antar penari dalam melakukan suatu gerak. Aspek berikutnya adalah iringan musik tari.
Bentuk iringan tari dapat berupa jenis musik iringan tari internal dan jenis musik iringan tari eksternal. Jenis musik iringan tari internal yaitu iringan yang berasal dari tubuh penari itu sendiri. Contohnya, tepukan dada dan telapak tangan pada tari saman dari Aceh dan suara cak pada tari kecak dari Bali. Prosedur dalam tari. Prosedur adalah urutan langkah dalam melakukan tarian. Sebuah karya tari merupakan rangkaian gerak yang telah ditata berdasarkan konsep pemikiran koreografer dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan nilai estetika. Prosedur dalam tarian disusun berdasarkan pertimbangan tersebut. Oleh karena itu, seorang penari harus hafal dengan baik setiap gerakan di dalam tarian yang dilakukannya serta hubungan antara masing-masing gerakan dengan gerakan berikutnya. Gerak dalam karya tari kreasi. Ragam gerak dasar tari. Sebagaimana kita ketahui bahwa gerak dalam konsep tari terdiri atas gerak sehari-hari dan gerak berstruktur. Gerak sehari-hari disebut juga sebagai gerak wanta, yakni gerak yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan, baik gerak spontan, gerak mekanis, atau gerak yang muncul akibat kebiasaan maupun gerak-gerak khusus karena peristiwa atau pengalaman tertentu. Gerak berstruktur adalah gerak-gerak yang memiliki pola tertentu sehingga dapat ditiru dan dipelajari. Gerak berstruktur merupakan gerak tari yang sesungguhnya. Gerak berstruktur terbagi menjadi gerak murni, yakni gerak yang diciptakan khusus untuk keperluan tari, dan gerak maknawi, yakni gerak tari yang berasal dari gerak sehari-hari yang telah diperkaya atau stilasi atau dirombak, disederhanakan atau distorsi. Ragam gerak dasar tari dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sikap dan gerak leher serta kepala. Pada dasarnya, sikap dan gerak bagian leher dan kepala relatif terbatas. Dengan bantuan leher, kepala dapat melakukan gerak menengok ke kiri dan ke kanan, menunduk dan menengadah. Akan tetapi, dengan bertumpu pada bagian-bagian tubuh yang lain, seorang penari dapat mengembangkan sikap dan gerak bagian leher serta kepala sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua, sikap dan gerak bagian pundak dan badan. Sikap dan gerak bagian pundak memiliki pergerakan yang terbatas. Bagian pundak hanya dapat bergerak ke atas, ke depan, dan ke belakang. Meskipun demikian, dengan koordinasi bagian lengan dan tubuh, gerak pundak dapat dieksplorasi menjadi lebih luas. Yang ketiga, sikap dan gerak bagian tangan dan lengan. Bagian lengan dan tangan merupakan bagian yang paling produktif dalam melahirkan sikap dan gerak tarian. Oleh karena itu, bagian lengan dan tangan merupakan alat ekspresi yang paling banyak dieksplorasi menjadi berbagai ekspresi yang menarik. Bahkan, jika dikoordinasikan dengan bagian-bagian tubuh yang lain, akan menjadi alat pengungkapan emosi yang sangat kaya. Beberapa contoh dari sikap dan gerak bagian lengan dan tangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang keempat adalah sikap dan gerak bagian kaki. Kaki merupakan bagian tempat bertumpu seluruh bagian tubuh ketika berdiri, berjalan, hingga berjongkok. Sikap dan gerak bagian kaki serta tubuh dapat dieksplorasi seperti gambar di bawah ini. Setelah ragam gerak dasar tari, yang kedua adalah memodifikasi gerak tari menjadi tarian sederhana. Memodifikasi gerak tari adalah menggabungkan beberapa gerak secara berangkai sehingga membentuk tarian. Gerak-gerak yang digabungkan harus memenuhi nilai-nilai estetika. Artinya, pada gerak-gerak yang dirangkai menjadi bentuk tarian harus tercermin aspek keindahan sehingga rangkaian gerak tersebut dapat dinikmati sebagai bentuk tari. Gerak dapat diperoleh melalui eksplorasi atau penjelajahan.
Eksplorasi merupakan proses berpikir, berimajinasi, merasakan, dan merespon suatu objek yang diperoleh melalui panca indera. Objek ini bentuknya bisa berupa benda, alam, suara, dan rasa. Untuk mempermudah mencari dan merespon gerak, kita harus mengetahui tema dari tari tersebut. Tema merupakan gambaran awal gerak-gerak yang diperagakan, seperti beberapa contoh tema berikut ini. Yang pertama, pada tari dengan tema kepahlawanan, gerakan yang umumnya ditampilkan adalah gerak-gerakan tegas, kuat, dan heroik. Gerak tersebut terdapat pada pencaksilat, perang tanding, gerak bela diri, atau olah kanuragan. Tema yang kedua adalah pada tari dengan tema kesedihan. Gerak yang umumnya ditampilkan adalah gerak-gerak permohonan, gerak-gerak lambat, muka menunduk, wajah keruh, dan gerak kepala spontan menyamping. Tema yang ketiga, pada tari dengan tema kegembiraan. Gerak yang umumnya ditampilkan adalah gerak-gerak sukacita, meloncat-loncat, melambai-lambai, melenggang, dan bergoyang. Tema yang keempat adalah pada tari dengan tema binatang. Gerakan yang muncul tentu saja adalah gerak-gerak menirukan tingkah laku binatang. Oleh karena itu, pada peniruan gerak binatang diperlukan keterampilan melakukan distorsi, stilasi gerak, sehingga dihasilkan gerak-gerak peniruan yang khas. Setelah memodifikasi gerak tari menjadi tarian sederhana, yang ketiga adalah skenario koreografi. Skenario adalah naskah yang dipersiapkan untuk suatu kegiatan khusus. Skenario koreografi adalah naskah komposisi tari yang disusun oleh seorang koreografer untuk keperluan penciptaan dan penyajian karya seni tari. Dalam skenario tari, termuat hal-hal yang perlu dalam perwujudan bentuk tari yang harus diterjemahkan oleh penata tari. Biasanya, skenario tari memuat uraian tentang adegan tari atau diisi dengan judul atau subjudul adegan, uraian gerak-gerak pokok, gerak murni, gerak peralihan, desain lantai termasuk blocking dan leveling, desain kelompok, durasi yang dibutuhkan untuk adegan yang bersangkutan, musik iringan atau jenis musik, penonjolan alat musik, dan sebagainya, tempo, serta dinamika tarian. Skenario koreografi ditulis untuk mempermudah pencatatan komposisi serta dijadikan sumber pengembangan koreografi. Bentuk skenario koreografi sederhana dapat disusun dalam bentuk tabulasi seperti berikut ini. Itulah penjelasan dan pembahasan tentang materi konsep, teknik, dan prosedur tari kreasi. Jika dalam video ini terdapat kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini agar channel ini terus berkembang. Dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.